apakah ruh itu Allah? Saya jawabnya dua kacamata, Pak, biar nggak salah paham. Kacamata syariah, pokoknya kacamata sistem syariah. Rasulullah dawuh lewat dawuh Allah di dalam surah Ali Imran ayat 31. Kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Wahai umatku, apabila kau betul-betul cintamu diterima oleh Allah, apabila ruhaniyahmu betul-betul tidak dibutakan oleh Allah, apabila ruhaniyahmu tidak menjadi budaknya hawa nafsu, atau boleh saya katakan, apabila cintamu ingin diterima oleh Allah, maka ikuti aku. Ini Muhammad Rasulullah. Mengikuti jenengan yang bagaimana ya Rasul? Jangan kau hanya jasadmu aja yang berlaku hukum syariat dariku, tetapi ruhaniyahmu harus mengikuti petunjuk hakikat supaya bisa makrifat. Sebab ruhaniyah itu manakala tidak berakhlak ilahiyah, tidak akan bisa sampai makrifat Allah. Hadisnya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku tidak akan pernah diutus Allah ke bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia, jasmani dan rohani. Akhlak jasmani syariat, akhlak rohani hakikat. Itulah akhlak istimaiyah, hablum minanas, akhlak ilahiyah, hablum minallah. Kalau kita bicara hablum minallah, berarti nggak ada manusia, tali langsung ruh terhadap Allah. Pertanyaan, apakah ruh itu Allah? Kacamata syariah. Berhubung hablum minanas, ya bukan. Sebab Allahu khalaqakum, termasuk jasmani yang diciptakan Allah, rohani yang menciptakan juga Allah. Nah, disinilah Pak ada ayat yang diperdebatkan tentang wanafahtu, kutiupkan ruhku. Nah, ini berarti Allah duweni roh. Karena di satu sisi loh sih ya, sebentar, satu sisi ini nafah itu ada yang mengartikan ai kholak tuh, ku ciptakan. Nah, ngeten, aku ciptakan, berarti melihat kalau ruh itu dari sudut pandang diciptakan, berarti ruh itu makhluk. Contoh saya dengan bang meja ini, kalau kholak tuh ya nggak ada, kayu itu dari saya nggak ada. Apa yang berbentuk meja itu unsur-unsurnya seperti paku, seperti kayu, lem, terus pernis, apalagi pletur, nggak ada dalam diri saya, nggak ada. Berarti kholak. Tapi jangan salahkan yang memakai wanafahtu itu meniupkan. Dan sewu, Allah meniupkan terhadap ruh itu tadi ke jasad melalui ilmu. Coba, saya sebelum membuat meja, kalau tidak punya ilmu, nggak mungkin bisa terbentuk persegi panjang. Karena ilmu cipto-cipto di dalam diriku itulah angan-anganku, oh anu aja meja persegi panjang. Teorinya juga nggak sama dengan meja bundar, nggak sama. Dalam pengerjaannya pun juga nggak sama. Kalau persegi panjang berarti cara ukurnya saya bagaimana, menurut ahli tukang itu yang paham. Terus siku-sikunya bagaimana, olehnya menerapkan ahli tukang itu yang paham. Anggap saja saya ahli tukang gitu aja. Hasil apa sebagai cipta aku itu tidak akan pernah keluar dari ilmu. Sebab ilmu adalah sistem dalam diri saya, yang sistem itu mengharapkan persegi panjang. Pak Geraji persegi panjang, nggak mungkin Pak. Ilmu yang ada pada diri saya adalah memohon, mengharapkan irodah persegi panjang jadinya bundar, nggak mungkin. Jadi kedua-duanya pendapat itu menurut saya tak benarkan. Cuman kacamata yang tidak sama. Kacamata syariah tetap ruh itu adalah makhluk. Udah, tapi jangan berhenti. Kita
teruskan ngajinya. Kita pingin keislaman kita sempurna, jangan berhenti di syariat. Mohon maaf, udkhulu fis-silmi kafah. Al-Baqarah 208. Allah memanggil siapa? Orang yang beriman. 208 Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal muslimun, bukan ya ayyuhan nas, bukan. Tapi ya ayyuhalladzina amanu. Padahal mohon maaf, miturut tahapan-tahapan. Habis Islam, lalu iman, lalu mengapa sudah iman kok disuruh Islam lagi? Piye? Hulu do mlebu sira kabeh. Masuklah kau sekalian, orang yang beriman fisilmi di dalam agama Islam kafah halis sampurno. Ini kalau boleh saya kasih saran, mohon maaf, iman kita itu masih iman selain Allah hakikatnya, bukan syariatnya. Contoh siapa sing ngaji ku? Mr. Bell, Klason kan melihat makhluknya, gak salah menurut kacamata syariat. Sing ngaji masa siapa yang ngomong anak itu anak Allah? Siti Jenar, karena melihat makhluk syariat. Benar sudah menurut kacamata syariat. Tapi tolong jangan berhenti di situ. Bisilmi kafah, naiklah ke hakikat. Hakikat itu mandangnya yang sesungguhnya. Siapa yang sesungguhnya yang berafal di dunia ini? Apakah daun itu yang bergoyang? Terus kita jawab Allah. Berhubung kita melihat makhluknya, masa sih daun itu Allah? Bukan, syirik kau. Wah, maka ayo kita naikkan sedikit pemahaman hati kita. Andai kata lewat ayat innahu bikulli syai'in muhit, sesungguhnya kembali kepada Allah, sesungguhnya Allah bikulli syai'in iku muhitun, meliputi. Jikalau tidak ada Allah di situ, bisakah daun goyang sendiri? Jawabannya tidak. Dalilnya la haula wala quwata. Bisanya obat goyang karena illa bil. Sebetulnya ini luwes jauh welas untuk penyadaran. Tidak ada unsur benci. Tidak. Ini kalau kita sadari. Mana letaknya kita harus untuk imannya itu biar tidak imannya kita itu kesulitan tercampur dengan iman selain Allah, harus ke ihsan. Berarti ayatnya ketika panjenengan itu betul-betul menaikkan imanmu dengan bentuk Islammu itu sempurna, maka itulah yang dimaksud Rasulullah ihsan. Kalau sudah ihsan, ayatnya diteruskan di belakang. Ada kalimat di mana barangkali kita tidak mau menyempurnakan Islam kita. Kita diperingatkan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kau mengikuti ajak-ajakannya setan. Jangan kau mengikuti bisikan hawa nafsu. Ini Bapak Ibu, tidak bisa kita keluar dari bisikan hawa nafsu manakala Islam kita belum sempurna. Belum sempurna. Sudah dijelaskan seperti ini. Sebab ditegaskan ayat yang terakhir atau kalimat yang terakhir, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuhmu yang nyata. Sesungguhnya nafsu itu musuhmu yang nyata. Nah, kesimpulannya ayat ini, siapapun yang sudah sempurna Islamnya, berarti jenengan ini sudah mencapai makrifat Allah, maka bisa meninggalkan ajak-ajak bisikan setan. Dengan begitu jenengan akan tahu mana yang harus aku ikuti, mana yang harus aku tinggalkan. Di situ. Nah, kalau kita sudah sampai ke ihsan, Rasulullah dawuh, ketika kau beraktivitas apapun, bahasanya itu nyembah, anta budallaha, ketika anda itu menyembah seakan-akan bisa melihat Allah. Ta'anaka tarohu, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Bahasa seakan-akan kau bisa melihat Allah itu lewat mana? Pertama muraqabah, diteruskan musyahadah. Muraqabah berarti tandanya kalau Allah itu sudah dekat. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang kau sembah, tidak ada Tuhan yang kau sembah kecuali panjenengan. Berarti anta itu sudah dekat. Berarti kita merasa Allah itu
berarti ini duduknya di su'aul basiroh, duduknya dirasa, berarti di dzikir sirul asr. Manakala ini diteruskan terus, diasah terus, maka masuklah ke ainul basiroh, bahkan hakul basiroh, musyahadah. Hilanglah ingsun anak kita, hilanglah ingsun atau anak kita, fanalah, leburlah nama ruh tadi. Nama lo ya, nama ruh itu lebur. La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Nama yang melihat ruh itu sudah tiada. Nama mata untuk melihat ainul basiroh juga hilang. Nama yang dilihat yaitu Allah sudah hilang. Nama apakah itu? Bahasa Quran menjawab laisa kamislihi, dijawab iya. Sebab logikanya wong-wong iki apabila orang-orang termasuk kita nggak ada ruh, ya nggak bisa bicara, nggak bisa melihat, nggak bisa macam-macam. Cuman ada pembagian roh. Roh manakah itu yang dimaksud Allah? Ada pembahasan ruh, ada roh jasmani dan lain sebagainya. Saya kesuwen gitu tak lebur sudah di sisi, tak ahadkan jadi sisi. Pokok ini jenenge roh apapun hilang. Ya wis diem aku. Ya diemnya itulah betul. Nah, atas pertanyaan jenengan, iya, karena keakuan roh sudah tiada, lenyap sudah. Mungkin disederhanakan biar jenengan ikut paham, sejati-sejatine Allah itu di dalam Al-Quran disebut ana. Tidak ada Tuhan yang wajib jenengan kali kulo sembah kecuali ana. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah illa ana, kecuali aku. Fa'budu, oleh karena iku Muhammad, ajaklah mereka untuk menyembah aku. Bahasanya kalau sudah ke aku berarti ikulah makrifat. Paham ya? Untuk syaratnya ke makrifat ada dua. Untuk syaratnya ke makrifat ada dua. Hal itu tertuang banyak sekali, sering ku sampaikan. Syaratnya untuk bisa bertemu Allah hanya ada dua. Gampang tau, nek loro gindil hanya dua. Tolong nanti dibuka di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 ya, ayat yang terakhir itu. Di situ dikatakan wa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalih. Ruhaniyah jenengan ini kudu selalu berzikir. Sing saya maksud berzikir itu adalah kunci untuk bertemu Allah, yang bisa membasmi sirik-sirik di dalam hati kita, ternyata adalah sirul asli. Kedua, wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan pernah ketika kita beramal ibadah apapun hatimu ada selain Allah, jangan ada. Berarti kembali lagi pada sirul asra. Di situ dulur saudaraku yang melebihi saudara kandungku, yaitu kuncinya, yaitu saya tidak ngomong ngecap ya, bisa jenengan buktiakan, bisa panjenengan buktikan ketika jenengan berlaku apapun. Contoh mudah sajalah, sholat mudah, sholat coba sirul asra fungsikan. Aku yakin sholatmu akan mencapai sholat wakumu lillahi qanitin ay khosyin. Ini kalau tidak bisa, jangan pernah ngaji. Kalau nggak percaya terus terjadinya tidak seperti itu, ya udah jangan ngaji, itu aja. Iya, dan sudah jelas. Al-Baqarah 238 Allah katakan hafidhu ala sholawah, tapi harus wassolatil wusta, sholat daim. Lalu wakumu lillahi qanitin, jagalah, teruskan terus menerus. Kalau sudah kau teruskan lillahi qanitin ay khosyin, mesti khusyuk. Aku nggak ragu dengan ayat itu. Artinya ketika anda sudah betul-betul memfungsikan zikir sirul asra ketika sholat di dalam hatimu, aku yakin hatimu akan damai, hatimu akan tentram, hatimu tidak akan pernah bisa dimasuki oleh hal-hal yang bersifatkan duniawiyah yang ditimbulkan oleh nafsu. Tapi mohon maaf, orang belajar itu ya gak 1-2 kali. Makanya ayatnya wakumu, teruskan,
jagalah terus lillahi qanitin baikhosi. Kalau tidak sesuai dengan apa yang saya katakan, kopi ini nanti sengaja tidak saya habiskan, bawa ke Mojokerto, siram kepala saya. Aku nggak akan pernah untuk membalas. Iya, paling saya jawabnya matur suwun. Jujur bang, jujur demi Allah. Allah menghadapkan umat sekarang pada diri saya yang tidak bisa kuhitung. Secara manusiawiah itu adalah ujian saya. Ujian saya lebih ringan dibandingkan tahun 2007 atau 2006. Hanya berapa gelintir, itu lebih ringan, jujur. Tapi saya tidak bisa keluar dari apa yang Allah perintahkan terhadap saya, untuk kesana, untuk kesini, untuk kesana. Jadi boleh ruh itu jenengan mastani Allah manakala ruh itu sudah fana, dan itu nggak boleh diucapkan di tengah-tengah umum yang belum paham. Nugus gak diucap nang umum lah, sama nang mesos gak tambah luwih umum mah. Gini, saya kan jawab atas pertanyaan, tapi jawaban saya dari sisi hakikat bukan syariat. Gitu loh maksud saya. Sisi hakikat itu tidak diucapkan, cukup di dalam hati kita masing. Nah itu loh maksud saya. Injil